Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton kece-kece Festival Bus, sobat-sobat Busmania, dan penonton yang belum pernah gabung di channel kami ucapkan selamat datang. Tayangan kali ini merupakan semacam spoiler atau alur film. Nah, film ini mengenai bus, driver, kondektur, penumpang, dan problematika di sekitarnya. Oke, penonton kece-kece Festival Bus, langsung saja kita gaskan. Sebut saja cowok bertato ini adalah Paul, tetapi orang-orang memanggilnya Pon. Tetapi Paul tidak suka dipanggil dengan nama Pon. Dia adalah salah satu driver bis dengan nomor punggung 888. Dia sudah mempunyai istri tapi galak. Diling adalah asisten kondektur dari Paul. Nah, Dili dengan Paul ini selain bekerja driver dengan kondektur, mereka berdua juga sahabat karib. Nah, dua orang ini adalah tokoh utama dalam film ini. Suatu pagi, Paul masih dalam keadaan tidur dan istrinya yang agak sedikit galak membangunkan Paul dengan agak kasar agar dengan tujuan mereka biar cepat kaya raya. Cuman Paul agak-agak malas. Jadi istrinya harus dengan kekerasan agar tersadar dari kemalasannya. Ya, sebagai seorang istri sih memang dia menginginkan sebuah keluarga yang cepat kaya. Karena banyak keinginan-keinginan. Namanya juga istri. Ya enggak. Di lain tempat, ini adalah Diling sedang menyuapi bapaknya yang sedang lemah gemulai di atas tempat tidur dan cenderung lumpuh. Mungkin karena pernah kena stroke ya. Dan ini adalah sosok ibunya. Diling mencintai keluarganya. Ibunya menyuruh Diling agar berangkat bekerja, tetapi Diling mencoba merayu ibunya, mencoba untuk membuat suasana yang romantis dengan ibunya. Paul membersihkan bercak warna merah setelah mendengar suara Diling. Lalu Diling masuk ke dalam kamar, dan Diling memang mempunyai kebiasaan dia memanggil Paul ini dengan sebutan Pon. Tetapi Paul sendiri gak suka kalau Diling memanggil dengan Pon. Paul menjelaskan, namaku adalah Paul. Dan Diling menyuruh Paul untuk mencium bau jigongnya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Si Paul tiba-tiba pingsan. Ya, mereka walaupun saling marah tetapi tetap aja kocak. Di luar rumah, Paul dengan Diling mau berangkat pergi bekerja menuju ke PO 888. Paul dan Diling dipanggil oleh seseorang. Nah, ini adalah temannya, tetapi dari PO bus yang lain. Seorang perempuan, tapi rambutnya kribo. Si kribo ini memang dia sebenarnya suka sama Paul. Dia langsung pegang tangan Paul. Tapi kebetulan istri Paul yang galak ini keluar rumah dan melihat tangannya menggandeng tangan Paul. Istrinya marah. Dan tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi. Istrinya ketika turun tangga, dia terpleset. Paul aja bilang, dasar istriku memang galak tetapi konyol. Lalu mereka pergi menuju ke tempat kerjanya sambil tersenyum-senyum. Sesampai di dekat terminal, mereka mendengar suara orang ribut-ribut. Apa mungkin berkelahi atau apa? Dan ternyata memang ada seorang anak cacat yang dikerumuni oleh beberapa orang. Mungkin mereka preman-preman. Anak cacat ini ternyata penjual roti. Dan si anak cacat ini mencoba untuk melawannya. Tapi apa daya, Paul, Diling, dan si Kribo mencoba mendatangi dan langsung bertanya kepada beberapa orang. Tidak berani untuk membantu. Mereka mengaku adalah anak polisi. Tidak lama kemudian datanglah dua orang temannya, si perempuan dan si cowok. Nah, perempuan ini langsung teriak-teriak, pukul dia, habisi dia. Paul yang mendengar itu langsung menonjok si perempuan tadi. Tiba-tiba
datang seorang laki-laki yang membawa pisau ini mengaku bahwa itu suaminya. Paul tetap aja memukulnya. Mereka mengaku anak polisi. Paul dan kedua temannya ini berpura-pura membawa pistol. Ya, semua preman ini mengaku aku anak polisi. Aku sopir bis, aku kondektur, aku juga kondektur. Kalau berani ayo, kata Paul. Si preman-preman itu pergi berlarian. Si Paul menarik si perempuan yang teriak-teriak tadi. Dan si suaminya ini mencoba untuk menantangnya. Suaminya ini menaruh sajamnya di selangkangan si perempuan tadi. Si Paul mencoba menariknya. Si perempuan tadi kegelian deh. Lalu si Paul yang jahil mencoba membawa pisau itu agar dicium sama Dieng dan para orang-orang di sekitar situ. Dasar memang Paul ini jahil. Lalu si perempuan tadi dilempar ke si suaminya. Lihatlah kenapa anak polisi itu menyakiti orang yang cacat. Mereka pasti bukan polisi, begitu kata Paul. Paul bilang, kami adalah orang-orang bis. Pergi jauh-jauh. Tapi tiba-tiba si laki-laki itu berubah menjadi banci. Jangan gitu dong. Dan semuanya tertawa. Lalu mereka pergi menjauh karena disoraki oleh orang-orang yang sedang menonton. Paul dengan gagahnya seperti bak seorang pahlawan. Superman. Paul dengan bangganya pergi dari situ. Inilah suasana terminal bis. Nah, di terminal ini ada sepasang preman. Sepertinya sedang menunggu dan mengawasi kedatangan Paul and the gang. Sampailah mereka di bis kesayangannya 888. Paul langsung menyapa penumpang dan si Kribo ada di belakangnya. Entah dari mana dia. Sepasang preman ini berkumpul menjadi satu dan mencoba mengawasinya. Kayaknya memang mereka berkawan ini mau ngerjain Paul. Preman-preman tadi terus mengawasi dan Paul melihat gelagat para kelompokan preman tersebut. Mereka pura-pura nggak tahu. Ketika Paul masuk ke dalam bis, mereka juga mencoba masuk tapi digertak oleh Paul. Lalu Paul yang jahil meludahinya. Dasar si Paul. Dengan gagahnya Paul menuju ke ruang kemudi. Langsung dia duduk dengan nyamannya dan langsung menghidupkan mesin. Di luar 4 orang tadi yang preman-preman itu mencoba mengejar bis Paul. Itu dia. Bisnya mau berangkat. Ayo kita naik cepat. Ayo cari kita tempat duduk. Paul dan Dieng saling melihat dan Paul ngerjain lagi, berhenti mendadak. Mereka terjatuh. Dasar Paul. Tanpa rasa malu, preman-preman itu mencari tempat duduk dengan nyaman. Mereka memilih di belakang. Paul ngerjain lagi. Semua penumpang pada terjatuh. Mereka langsung memasang strategi. Kalau dapat handphone, aku telepon. Dan tiba-tiba pasti remnya akan putus. Masa sih? Iya. Tenang aja pokoknya. Serahkan semua pada saya. Dieng dengan agak kesal menarik tarif mereka. Mana uang? Dieng akhirnya meminta uang tiketing dalam bis satu persatu. Semua selesai Pon, ayo kita berangkat katanya. Pon langsung memacu bisnya. Wang. Wah, dengan kecepatan yang keren ini, yang cakep, yang suas ini. Si Pon mengendarainya dengan santai, rileks, tapi bisnya cepat. Si Pon bilang, hari ini kenapa penumpangnya jadi aneh-aneh semua sih? Apakah mungkin ini hari sialku? Si Kribo merasa ketakutan karena bis Paul kenceng. Paul dengan kesalnya, dia lari ke arah penumpang dan meninggalkan ruang kemudinya. Dieng langsung mengambil posisi Paul sebagai driver, tapi dengan posisi berdiri. Situasi menjadi kacau. Semua penumpang ketakutan. Dak dikduk. Dasar emang Paul. Tidak lama kemudian Paul langsung memegang kendali lagi. Di belakang masih ribut. Si Paul ke belakang lagi. Yang ngemudiin si Dieng. Suasana pun menjadi panik kembali. Paul dengan kesalnya menendang muka si preman-preman tadi. Si Dieng yang kurang bisa nyetir, dia pun berteriak-teriak terus.
merasa ketakutan kalau ada apa-apa di dalam bis itu. Paul mencoba untuk menghentikan. Sudah, kalian jangan berisik, diam kau. Si preman pun yang awalnya ingin ngerjain Paul menjadi ketakutan bahwa Deling tidak bisa nyetir. Paul dengan susah payah menuju ke ruang kemudi dan mereka menjadi lega karena Paul sudah nyetir kembali. Tiba-tiba ada penumpang yang pakai wig seperti seorang perempuan begitu. Paul langsung berhenti dan memasukkan penumpang itu lalu mempersilahkan duduk. Dengan gayanya yang agak kebanci-bancian, laki-laki ini menyisir rambutnya yang pirang dan agak sedikit menggodanya. Dasar memang agak banci gitulah. Buka pintunya, kata Daying. Tiba-tiba masuklah sesosok perempuan. Kalau misalnya perempuan itu menjadi pacarnya dalam khayalannya, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki. Dan perempuan itu memilih laki-laki yang baru datang. Wow, iya sih, ganteng sih yang baru datang ini. Deling sangat sedih melihat perempuan itu pergi dengan laki-laki yang baru datang itu. Oh, kenapa kau meninggalkanku? Kembali ke bis kota ini. Deling tiba-tiba juga melihat seorang laki-laki itu di belakang dari perempuan tadi ikut masuk dan duduk berdua. Deling langsung meminta uang tiketing untuk menghindari kekesalannya. Deling langsung pergi mendekati Paul. Deling merasa menangis. Di hatinya sakit sekali. Oh, sial, katanya. Betapa hancurnya hati Deling. Si perempuan tadi hanya menatap. Tiba-tiba seorang penumpang yang memakai dasi ini mendekati si Deling, mencoba menenangkan hatinya. Deling masih sakit hati dan masih penasaran dengan mereka. Sekali-kali Deling melirik ke sepasang kasih tersebut. Scene berganti di tempat pasar. Biksu ini habis berbelanja ya. Tiba-tiba di kejauhan ada dua orang polisi dan dia berlari. Ketika dia berlari ketemu biksu satu lagi. Akhirnya mereka bertiga berlari menjauhi dari kejaran polisi. Dia keluar dari pasar, masuk ke ganggang, dan akhirnya mereka sampai di tepi jalan raya. Kebetulan bis 888 datang dan mereka langsung menyetopnya. Lalu Paul menghentikan mendadak dan terjadi sesuatu di dalam bis, yaitu si Kribo terjatuh bersama si rambut pirang. Tidak lama kemudian si biksu dan temannya masuk ke dalam bis. Mereka langsung duduk. Paul menghentikan bis mendadak. Masuklah si polisi-polisi ini. Ternyata si polisi ini mengejar biksu hanya karena ingin mendapatkan pahala. Ada miskomunikasi di sini yang terjadi bahwa dikira tadi si biksu lari itu dikejar oleh si kedua polisi, tapi ternyata polisi ini malah memberikan sesuatu ke biksu tersebut. Baiklah, saya akan lanjut jalan. Si Deling mencoba menarik tiket. Si biksu memberikan uang tiketing tapi Deling menolak. Di sini terjadi lagi miskomunikasi antara kedua biksu ini. Ternyata yang satu pura-pura menjadi biksu, yang satu baru saja menjadi biksu. Jadi kedua orang ini adalah biksu baru atau masih KW. Di pinggir jalan raya adalah serombongan perempuan-perempuan cantik ini. Sepertinya mereka manja-manja dan uhui. Mereka mencoba untuk menyetop bis. Mana tidak ada bis yang datang. Udah, kalian diam, jangan berisik, kata si pimpinan dari mereka. Perempuan-perempuan ini menyetop bis 888. Paul dengan asiknya langsung mengerem mendadak. Perempuan-perempuan ini masuk dan semua penumpang termasuk biksu KW ini pun dengan mata melotot dan memperhatikan mereka masuk. Mereka langsung duduk dan keadaan menjadi berisik. Lalu si pimpinan menyuruh si para perempuan-perempuan ini untuk berdiri, jangan duduk karena pakaian nanti kusut. Ketika mereka berdiri, kendaraan bis ini bergoyang-goyang dan apa yang terjadi?
Si perempuan ini melihat biksu dan meminta maaf atas kelakuan mereka. Tiba-tiba si Paul memberhentikan bis mendadak. Nah, si pimpinan perempuan ini menyuruh lagi pada duduk. Tapi tetap keadaan bergoyang-goyang di dalam bis. Uhui, asik. Wah, Paul memberhentikan juga sangat ihir. Diling juga semangat sekali. Orang yang pakai dasi ini mencoba melakukan pelecehan terhadap pimpinan mereka, dan pimpinan mereka akhirnya memukul. Setelah itu si yang laki-laki berdasi ini pun berkelit bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang aneh-aneh. Dan dengan asiknya si pimpinan ini memegang pusakanya si yang berdasi. Lalu si rambut keribu menyuruh duduk dan tenang, hormati dalam bis, jangan berantem. Paul berhenti dengan mendadak. Si keribu pun akhirnya bersalto di dalam bis. Seru sih, seru. Tidak lama kemudian bis berhenti dan semua perempuan itu turun, kecuali si pimpinan mereka yang sedang tertidur pulas. Akhirnya pun bis berjalan kembali. Pimpinan perempuan ini pun tersadar. Lah, kok saya kelewatan? Kenapa tidak ada yang membangunkanku? Mana kami tahu, dan kami tidak mau mengganggu. Kakak sedang tidur, kata beberapa penumpang. Si Paul menyetir dengan kencangnya. Bis kembali melaju kencang. Dan tiba-tiba di tengah jalan si Paul berhenti karena ketemu dengan nomor punggung bis yang sama, 888. Paul tidak terima. Dia menantang untuk balap bis. Oke, kalau begitu kita siap balapan. Baiklah, gak usah banyak cincong. Para penumpang pun mendukung. Ayo kita ikut balapan semuanya. Yang penting semua happy. Paul bilang, penumpang tersayang, sekarang saatnya kita balapan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami seperti kejadian yang di dalam film. Sekian dulu tayangan dari kami. Semoga bermanfaat, setidaknya bisa untuk menjadi hiburan. Kemudian sampai ketemu lagi di tayangan kami selanjutnya, atau bahkan mungkin akan ada bagian kedua dalam bus ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.